Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah pemeliharaan penyertaan-Mu. Sampai pada hari ini kami bisa menikmati Sabat. Dan hari ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, bukan hanya membaca, kami bisa menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini ya Tuhan. Engkau pakai untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-42 hingga ayatnya yang ke-47. Kita akan mendasarkan perenungan kita akan tema Injil dan komitmen untuk mencintai gereja dari bagian ini, saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-47. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian, saya terlebih dahulu dan saudara melanjutkan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sedemikian jauh pembacaan firman, saudara, berbahagialah setiap kita yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, siapa di sini yang punya grup WhatsApp lebih dari 10, saudara? Mungkin ada yang sampai di atas itu lagi ya, saudara. Ada grup WhatsApp itu ada beragam-ragam pastinya. Ada grup WhatsApp kalau kita pernah TK di tempat yang sama, dibikin grup WhatsApp TK. SD ada lagi, SMP. Kadang-kadang ada kelas apa, ada juga saudara-saudara. Sampai kuliah, wah banyak sekali. Belum lagi kalau kita punya hobi jalan. Wah, ada grup WhatsApp jalan pagi. Kalau ada jalan sore, beda orangnya bikin lagi grup jalan sore. Kalau ada orang yang suka makan, oh grup makan-makan, grup jalan-jalan. Ada banyak sekali grup WhatsApp dan belum lagi gereja, saudara-saudara. Banyak sekali ini, pelayanan ini, panitia ini, bikin grup lagi. Saudara-saudara, dalam pengamatan saya, saudara, ada 5 jenis orang di dalam grup WhatsApp itu. Nanti coba perhatikan saudara-saudara seperti apa ya. Di dalam grup WhatsApp ada orang tipe yang super aktif, saudara. Wah, kirim apa semua, video lucu, apa semua dikirim. Nah, ini super aktif, selalu eksis di dalam grup WhatsApp. Ada juga orang-orang tipe responsif. Dan dia nggak kirim apa, tapi tiap ada yang dikirim, nah kasih stiker, kasih jempol ya. Kadang-kadang stiker sekarang lebih keren ya, ada gerakannya siap, nah gitu ya saudara ya. Ada tipe orang juga yang nongol di saat-saat tertentu saja, saudara-saudara. Paling sekali setahun pas Natal, ucapin selamat Natal semua ya. Pas ulang tahun mungkin baru muncul. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang pembaca sejati. Enggak ada komentar apa-apa sepanjang grup itu ada. Tapi diikutin, dibaca ya. Semua yang dibahas dibaca. Tapi ada juga saudara-saudara, orang-orang di dalam grup WhatsApp itu udah lama pengen keluar dari grup itu. Mungkin ada grup-grup seperti itu saudara ya.
Saya juga punya grup-grup semacam ini buat apa ya? Tapi kalau keluar nggak enak, akhirnya dibikin bisu saja ya. Jadi biar nggak mengganggu. Saudara-saudara, dalam kehidupan bergereja tipe-tipe ini juga ada, saudara. Dalam kehidupan bergereja ada orang-orang yang super aktif, saudara. Kita nggak usah ngomong, sangat aktif mau mengambil bagian dalam kehidupan bergereja berkomunitas. Ada tipe-tipe orang juga yang responsif. Langsung mengambil tindakan, langsung ikut serta, tidak harus disuruh-suruh. Ada tipe-tipe orang juga yang nongol di saat tertentu saja. Pas Natal, pas Paskah, nongol, hadir. Ada orang juga pembaca sejati. Melihat gereja dari luar, membaca dan tidak ngomong apa-apa. Tapi mengikuti sih. Tapi mungkin juga sudah ada orang-orang yang di dalam komunitas kita udah pengen banget lama pengen keluar dari komunitas kita. Dan ini yang menyedihkan sebenarnya. Mungkin saja ada seperti itu. Saudara, urutannya tadi saya ingin mengatakan bahwa semakin lama kehadiran orang dalam sebuah perkumpulan komunitas itu kayaknya kok makin komitmennya makin kurang. Bahkan menjadi sangat tidak peduli lagi pada komunitas itu. Pada perkumpulan itu. Ada banyak faktor kalau kita bicara soal gereja, ada banyak sekali, saudara. Kenapa tidak mau pelayanan? Saya terluka, saya sakit hati. Udah deh, lebih baik saya tidak usah melakukan apa-apa. Saya ya ibadah-ibadah, tapi saya nggak usah ikut di dalamnya. Dan mungkin karena tidak ada rasa nyaman lagi. Tidak ada kebersamaan, tidak ada lagi ikatan yang kuat dengan orang-orang ada di dalamnya. Tapi mungkin juga saudara-saudara, ini terjadi karena kita punya konsep yang keliru tentang gereja itu sendiri. Pemahaman yang salah tentang gereja akan mengubah cara praktik kita bergereja. Maka hari ini saudara, kita coba bertanya saudara-saudara, apa itu gereja saudara ya? Apa itu gereja? Apa itu gereja? Coba deh, apa itu gereja Bapak Ibu? Kecenderungannya kita akan jawab kalau gereja itu bicara soal tempatnya. Gereja saya di Telugong. Atau gereja saya itu gedungnya. Nah, seringkali diasosiasikan kepada organisasi, gedung, tempat, lokasi. Padahal saudara, pengertian gereja itu adalah jemaat. Orangnya. Manusianya. Itu pengertian utama tentang gereja. Maka kita sering mendengar istilah eklesia. Eklesia itu dipakai di dalam Alkitab. Perkumpulan orang, siapa saja disebut eklesia. Tapi di dalam Alkitab dipakai eklesianya siapa? Eklesianya Allah. Kumpulan orang-orang percaya kepada Allah. Jadi saudara-saudara, gereja itu adalah jemaat. Kalau ditanya gereja siapa? Gereja itu ya kita. Saya dan saudara adalah gereja. Kita adalah gereja. Saudara, kita lihat misalnya di dalam satu bagian Matius 6 ayat 16 ayat 18. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, penerjemahan Alkitab menggunakan kata eklesia itu diterjemahkan sebagai jemaatku. Dan ini sangat tepat sekali untuk menegaskan bahwa eklesia itu memang orangnya, jemaatnya, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah. Saudara, satu lagi di 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus 1 ayat 2, firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Kepada jemaatnya, eklesia Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Eklesia diasosiasikan dengan jemaat Allah, orangnya. Jadi waktu kita bicara soal gereja saudara, itu bicara tentang orang, bicara tentang umat Allah. Ya, itu akan menolong kita bagaimana seharusnya kita mengasihi gereja. Jadi apa artinya saudara-saudara?
Gereja bukan tentang bangunan, bukan tentang organisasi, tetapi tentang orangnya, yaitu jemaat. Ya, ini yang paling utama saudara waktu kita bicara soal gereja. Tentu ada kaitannya gereja dengan organisasi, institusi, administrasi, apapun itu ada kaitannya. Tetapi saudara-saudara, pengertian utamanya yang primernya, gereja itu jemaat, umat Allah, orangnya. Sehingga saudara, kalau kita bicara tentang gereja, sistem administrasi penting, organisasi penting, program penting, tapi itu menjadi hamba supaya jemaat ini bisa hidup semakin mengasihi Allah. Jadi itu yang paling penting saudara, gereja adalah orangnya. Sehingga saudara, waktu kita bicara tentang mengasihi gereja, maka saya ingin mengajak kita untuk melihatnya bukan gedung yang kita kasihi, tapi orang-orangnya. Lihatlah saudara-saudara di kiri kanannya saudara. Itu orang-orang yang saudara perlu kasih dan cintai. Karena itu adalah gereja, tubuh Kristus. Orang-orang yang perlu kita terus doakan, kita terus dorong untuk semakin mengasihi Allah. Jadi komitmen ini adalah komitmen untuk mencintai umat Allah, mencintai anggota tubuh Kristus yang lain, mencintai saudara seiman kita. Saudara-saudara, banyak orang yang mungkin antipati dengan gereja karena pemahaman yang lebih ditekankan dalam kehidupan bergereja mungkin ya saudara. Gereja itu sebagai organisasi. Gereja itu sebagai institusi saja. Lebih dipentingkan organisasinya daripada organismenya, orang-orangnya. Lalu saudara, munculnya luka konflik itu seringkali diakibatkan oleh kita lebih menekankan gereja itu sebagai gedungnya, sebagai bangunannya, dan seringkali mengabaikan orang-orang di dalamnya. Makanya kalau kita mungkin pelayanan, jadi aduh saya nggak mau pelayanan deh. Kenapa? Saya jadi kok pelayanan saya nggak merasa menikmati ya. Saya kok orang ngomong ke saya ngomongnya kok kayak gitu. Kadang-kadang gitu saudara ya. Kenapa? Karena seringkali kita lebih mendahulukan organisasinya, institusinya, administrasinya dibandingkan dengan orangnya. Kita mengabaikan perasaan orang-orang demi organisasi. Tentu itu tidak salah, tetapi kalau pengertian utama ini kita pegang, maka itu akan menolong kita dalam cara kita bergereja. Sehingga saudara-saudara, apa itu gereja? Secara sederhana, gereja itu kumpulan orang percaya. Jadi fokusnya adalah orang percaya. Nah saudara, bagaimana kita bisa berkomitmen untuk mencintai gereja? Nah, berarti tadi yang pertama kita mencintai orangnya ya saudara ya. Maka kuncinya saudara, waktu bahas tema ini, kata depannya adalah Injil. Jadi orang yang menghidupi Injil akan mengasihi gereja. Itu yang pertama saudara. Jadi kita itu tidak bisa hanya sekedar mengasihi. Injil yang mendorong, menggerakkan kita untuk mengasihi. Karya Kristus, pengampunan Allah, itu mendorong kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan harusnya itu yang menggerakkan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saudara, dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 tadi saudara-saudara, di dalam komunitas jemaat mula-mula, Injil itu sungguh dihidupi. Dan wujud cinta itu diwujudkan melalui 3 hal ini saudara ya. Dan kita bisa mungkin belajar bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan kita bergereja. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Injil itu dihidupi, maka dalam gereja muncul orang-orang yang berdedikasi. Saudara, di ayat ke-42 dikatakan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Istilah bertekun dalam bagian ini sudah artinya adalah terus-menerus rajin secara waktu konsisten dalam pengajaran dan sebagainya. Tapi terjemahan lain saudara-saudara yang menurut saya juga sangat pas, yaitu mereka mendedikasikan diri, mereka mengabdikan diri di dalam pengajaran, persekutuan, pemecahan roti dan doa. Mereka berdedikasi.
Saudara, ini sangat penting sekali bahwa jemaat mula-mula berdedikasi, mengabdikan diri untuk belajar firman yang pertama. Ya, jemaat mula-mula haus sekali akan belajar firman, saudara-saudara. Di masa sekarang ada banyak sekali sarana kita untuk belajar, dan termasuk di gereja kita itu juga yang sedang kita bangun. Tapi adakah hati yang betul-betul rindu gitu loh, saudara? Pengen haus untuk belajar firman Tuhan. Apakah ada hati seperti itu? Apakah waktu ada KR kita, aku pengen sharing, aku pengen belajar. Waktu ada KP kita ingin ikut serta. Atau banyak sekali kelas-kelas lainnya untuk mendalami Alkitab. Tetapi jemaat mula-mula mendedikasikan dirinya untuk belajar, ya, bertekun dalam pengajaran firman. Saudara, lalu yang kedua adalah mereka bertekun, yang mendedikasikan diri dalam persekutuan. Kita mendengar istilah koinonia. Saudara, mereka bertekun di dalam bersekutu. Bersekutu itu apa, saudara? Kita kan suka pakai istilah persekutuan, ya. Ada persekutuan apa? Remaja, teens fellowship, youth fellowship, opa-oma fellowship. Semua ada fellowshipnya. Tapi benarkah kita ngerti fellowship itu apa, saudara? Persekutuan itu bukan hanya sekedar kita ngumpul-ngumpul, ya, tapi kita, saudara-saudara, saling berbagi di dalamnya. Kita berpartisipasi, kita mengambil bagian. Termasuk mengambil bagian dalam hal apa? Kalau di dalam bagian ini mereka mengambil bagian dalam memberi, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka menjual sebagian hartanya untuk apa? Terjadi keseimbangan dalam kehidupan berkomunitas. Mereka ambil bagian. Saudara, umat Allah sebagai gereja kita sebenarnya melayani bukan lagi pilihan buat kita, tapi keharusan, saudara. Mengambil bagian dalam pelayanan, mengambil bagian dalam persekutuan itu, berpartisipasi itu, bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Maka yang pertama, saudara, kalau Injil itu kita hidupi, kita nggak usah didorong-dorong untuk ayo ikut serta, ayo ikut terlibat. Kita akan tahu, ya, memang bagian saya harus ambil bagian di situ. Saudara-saudara, dedikasi juga dilakukan ketika mereka memecahkan roti bersama. Ada banyak kesulitan waktu menerjemahkan bagian ini, saudara. Apakah perjamuan kudus yang dimaksud seperti ibadah formal sekarang? Tetapi kesannya tampak seperti sesuatu yang informal, ya, dalam bagian ini. Mereka biasa melakukannya, berdoa, memecahkan roti. Tetapi yang menurut saya menarik bahwa dalam kehidupan keseharian umat itu, mereka mengingat karya Kristus. Dan ini penting sekali, mereka mempercakapkan karya Kristus. Injil itu menjadi bahasa yang diomongin tiap saat dalam kehidupan berkomunitas mereka. Saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Nah ini, ya, apakah kita menunjukkan dedikasi, komitmen yang kuat di dalam kehidupan kita bergereja? Coba tanya pada diri kita, bagaimana komitmen kita personal? Bagaimana komitmen keluarga kita? Berdedikasi pada gereja atau tidak? Saudara-saudara, seminggu yang lalu saya ikut di salah satu KR Pasutri, saudara. Dan saya sangat bersyukur dengan percakapan yang dibangun di dalam pertemuan itu. Kita membicarakan tentang bagaimana, ya, kita berkontribusi mengambil bagian dalam pelayanan bergereja. Sudah membicarakan Naja itu saya sudah sangat senang, bersyukur, iya, ya. Ternyata ada orang-orang yang mau membicarakannya, ya. Dan semoga setelah ini bukan hanya dibicarakan, tetapi kita bisa sama-sama mengambil bagian. Saudara-saudara, menarik sekali bahwa pergumulannya adalah gimana saya mengambil bagian, kok rasanya agak susah berdedikasi, berkomitmen untuk mengasihi gereja, mengasihi umat Allah. Dan ini jadi tantangannya, saudara-saudara, ketika Injil itu sungguh-sungguh kita hidupi, maka seharusnya muncul orang-orang yang berdedikasi di dalam kehidupan bergereja. Muncul orang-orang yang berkomitmen, gak usah diseret-seret. Aku mau ambil bagian untuk di dalam persekutuan,
membangun umat Allah, membangun gereja, membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua, ketika Injil itu dihidupi, maka dalam gereja muncul orang-orang yang bersatu dan bersehati. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat 44 sampai 46. Saya membacakan untuk kita semua. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dikatakan mereka bersatu, mereka sehati. Dan kata sehati ini saudara muncul banyak di dalam Kisah Para Rasul. Untuk menegaskan bahwa memang kesatuan, kesehatian itu penting dalam kehidupan bergereja. Kita boleh berbeda, tapi kita harus tetap sehati. Saudara, sehati itu bukan harus sama saudara. Sehati itu memberi ruang bagi perbedaan. Kita nggak bisa memungkiri tentang perbedaan-perbedaan di dalam komunitas kita, saudara. Dalam kehidupan keluarga, suami dan istri saja banyak sekali perbedaannya. Tapi kok masih bisa bareng-bareng terus ya? Kenapa saudara? Kalau masih sehati, pasti bisa bareng. Ya, meskipun banyak perbedaan, banyak hal-hal yang kayaknya kalau tidak disehati bisa jadi konflik. Saudara, kita juga begitu ya di gereja. Saya menyadari bahwa kita juga hamba-hamba Tuhan. Berbeda satu dengan yang lain, sangat berbeda satu dengan yang lain. Tapi saya bersyukur dengan perbedaan itu. Ya, saya bersyukur dengan perbedaan itu karena kita menjadi lebih kaya dalam pemahaman dan ada kekayaan di dalam pelayanan ini. Saya selalu bilang kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kita nggak harus selalu sama dalam memikirkan apa saja. Kalian boleh beda, saya boleh beda, tetapi yang harus ada kita sehati, kita mau melakukan apa untuk pelayanan di gereja, membangun umat Allah. Jadi saudara-saudara, berbeda itu nggak masalah sebenarnya. Berbeda itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau berbeda dianggap masalah. Coba diulangi saudara. Saya udah lupa juga tadi ya. Coba ya. Berbeda itu bukan masalah. Yang jadi masalah kalau berbeda itu dianggap masalah. Saudara-saudara, pasti berbeda. Pasti ada perbedaan. Tapi saudara, kesehatian itu yang harus menjaga kita. Kita sehati untuk membangun umat Allah. Dalam pelayanan kita saudara-saudara, nanti di dalam kemajelisan, di dalam pelayanan pengurus, guru sekolah minggu, remaja pemuda, apapun itu deh. Pasti perbedaan itu wajar. Malah kalau sama semua rasanya kita gak akan maju-maju saudara. Dengan berbeda harusnya kita makin maju, kita makin tahu ada banyak perbedaan pikiran, pendapat, pertimbangan. Tapi ingat ya, berbeda boleh, tapi tetap sehati. Hati kita sama untuk mengasihi, mencintai gereja, membangun umat Allah. Boleh berbeda tapi kesehatian harus kita jaga. Kalau pendapat kita tidak sejalan dengan kepentingan bersama, maka gak perlu jadi ketus, ngomel, marah-marah. Ya, gak mau ajak bicara orang lain. Gak perlu kayak gitu saudara. Kenapa? Karena memang yang paling utama adalah sehati bersatu. Jadi boleh berbeda tapi jaga kesehatian. Sudah pernah lihat gak sih satu video yang membedakan antara jaringan 5G, 4G, 3G sama 2G? Sudah saya perhatikan kadang-kadang mungkin ada orang kayak gitu dalam kehidupan bergereja saudara ya. Tapi bukan di sini ya. Kan gini ya. Kalau ditanya sama 4 jaringan ini. Kamu siapa? 5G, 4G, 3G. Kamu ngapain? Internetan. 2G jawab, 2G. Dia baru ngomong. Kadang-kadang ada orang-orangnya cepat berpikir,
cepat ngomong, ada juga yang lamban, tapi harusnya itu memperkaya lah harusnya ya saudara-saudara. Dalam kehidupan bergereja pasti ada berbeda, pasti ada hal-hal yang mungkin kalau kita tidak sehati bisa menjadi sebuah konflik. Nah saudara, jemaat mula-mula bersatu dan sehati sehingga mereka saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Mereka rela memberikan harta yang menjadi bagian mereka supaya apa saudara? Supaya terbangun umat Allah tadi. Ya, rela berkorban, mau berbagian, mau memberi untuk membangun umat Allah. Saudara, memberi bukan cuma tugas orang-orang kaya. Semua kita harusnya mengambil bagian. Ini sudah berpartisipasi. Bukan soal jumlah berapa, mungkin berbeda. Tapi setiap orang, setiap umat Allah harus berpartisipasi. Kalau dia adalah umat Allah. Dalam berbagai bentuk. Saudara, yang ketiga, ketika Injil itu dihidupi, maka dalam gereja muncul orang-orang yang bersuka cita dan tulus hati. Di ayat ke-46 dikatakan begini saudara. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ada banyak penerjemahan tentang kata ini, tetapi saya pikir pas kalau dikatakan bahwa ada sukacita dalam komunitas yang menghidupi Injil itu. Ya, ada keramahan. Saudara-saudara, saya kadang sangat kagum ya kalau kita misalnya ke hotel, ke restoran. Lihat gak sih bagaimana cara mereka memperlakukan orang-orang yang hadir. Mereka senyum, ramah. Harusnya gereja itu lebih dari itu saudara. Tapi coba lihat ya saudara, orang-orang yang di gereja misalnya. Orang baru datang misalnya gitu. Kira-kira orang baru datang di komunitas kita. Mereka rasakan apa kira-kira saudara? Mereka rasakan keramahan itu gak? Mereka rasakan kesatuan itu gak? Mereka merasakan cinta itu ada di situ gak? Atau mereka ini gak senyum-senyum orang-orangnya? Coba deh senyum di kiri kanan. Saudara-saudara dari tadi tegang terus saudara ya. Meskipun pakai masker nih saudara ya. Orang senyum masih kelihatan di matanya ya. Ya. Saudara, harusnya bergereja itu seperti itu saudara. Kita ramah dengan orang lain. Orang waktu datang, oh iya aku jadi keluarga di sini. Harusnya kayak gitu. Ya. Karena memang kita umat tebusan Allah, orang-orang percaya kepada Allah saudara. Nah, nanti coba didiskusikan menurut saudara di KR masing-masing ya. Gereja kita ini gereja yang ramah gak sih? Dengan kehadiran orang-orang baru gak sih saudara? Kalau ada orang-orang baru datang ke komunitas kita jadi, saya senang nih ada orang baru. Atau kita, aduh kok saya nggak senang ya ada orang baru ya mengganggu saya ini ya. Karena ada kayak gitu-gitu, kita lebih senang bermain dengan orang-orang yang itu-itu saja gitu. Nah, gereja seharusnya yang menghadirkan kegembiraan, sukacita itu, keramahan itu saudara-saudara. Tapi yang kedua adalah di dalam gereja itu juga ketika Injil dihidupi ada ketulusan di dalamnya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Ya, tidak ada gosip-menggosipkan di dalam gereja yang menghidupi Injil. Ada keterbukaan. Kalau saya salah tegur. Kalau saya ada yang keliru sampaikan. Jangan ngomong di belakang saya. Seharusnya gereja tuh kayak gitu saudara-saudara. Dan saya percaya saudara, kalau itu dihidupkan, jelas sekali saudara, maka dampaknya tadi ketika bicara begini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, kita gak usah kayak pamer ini loh kami. Tapi itu akan terlihat, terwujud. Siapa sih yang gak suka dengan komunitas yang seperti itu saudara? Ada orang berdedikasi, ada orang yang ramah, ada orang yang tulus hati, ada orang yang sehati di dalamnya. Suka kita pengen balik lagi ke dalam komunitas itu. Maka seharusnya dalam kehidupan bergereja ada ini saudara. Ada orang-orang yang berdedikasi, ada orang-orang yang berkomitmen, sehati, tulus, bersuka cita dalam gereja. Saudara, kita baca sama-sama kesimpulannya 1, 2, 3. Ketika Injil itu dihidupi,
akan muncul orang-orang yang berdedikasi, bersatu, bersahati, bersukacita, dan tulus hati di dalam gereja. Pertanyaannya, bagaimana dengan gereja kita? Nah, waktu pertanyaan ini saya munculkan, saudara jangan jawab organisasi ya. Tapi jawabnya saya, gimana saya ya? Apakah saya orang yang berdedikasi, bersatu, bersahati, bersukacita, dan tulus hati? Kira-kira kalau kita kasih skala ukur 1 sampai 5, kita ada di mana? 1 itu paling rendah, benar-benar saya nggak ada dedikasi. 5 paling tinggi. Coba ya, angkat tangan nanti ya. 1 siapa saudara? Wes, mantap nih ya. Tidak ada ya. Yang 2 siapa saudara? 3? 4? Dugaan saya 5 nih kayaknya semuanya nih saudara ya. Dugaan saya kita ini akan mengatakan, ya benarlah saya berdedikasi, saya bersatu, gereja ini bersahati, gereja ini bersukacita, gereja ini tulus hati. Saudara, seharusnya seperti itu kita mengambil bagian dalam kehidupan bergereja ini. Kalau kita sungguh-sungguh memahami dan menghidupi Injil, maka saudara-saudara kita akan mendapatkan begini ya. Berbagian dalam gereja bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kita enggak lagi milih-milih, aku mau ambil bagian. Enggak. Harus saya berpartisipasi dalam bentuk apa saja. Tentu enggak ada gereja yang sempurna. Kalau jemaat mula-mula tadi, kalau kita baca kisah-kisah setelahnya, ada banyak juga kasusnya yang buruk. Dan di dalam kehidupan bergereja juga itu. Tapi apakah kita sehati, kita mau bangun umat Allah. Dan Allah yang sempurna yang akan menolong kita untuk mengasihi gerejanya. Amin, saudara. Saudara-saudara, sebagai praktiknya gini ya. Saya mengajak kita coba berdiri ya. Coba cari 1 orang yang bukan anggota keluarga kita. Cara mungkin kita ngobrol dengan dia, kita mau doakan dia. Oke? Ya. Coba kita mulai ya. Saya hitung 1, 2, 3. Coba saudara, 1, 2, 3. Doakan 1 orang yang mungkin jarang kita ajak ngobrol. Ayo ya, keluar ya, yang dari atas juga keluar. Kalau yang di rumah bisa doa bersama keluarga. Ini masih ada nih. Silakan saudara ya. Ayo. Tanya ya. Coba tanya apa yang bisa saya doakan buat Bapak Ibu ya. Jangan biarkan ada yang diam-diam di dalam gereja ya. Jangan biarkan ada 1 orang. Ayo coba diperhatikan lagi ya. Masih ada yang belum ya Bapak Ibu, coba lihat ya. Ayo Ibu Lilis di belakang masih ada. Ayo yang belum. Ayo tanya apa yang bisa saya doakan ya. Semua harus saling mendoakan saudara. Silakan berdoa, silakan doakan saudara kita ya, silakan doakan ya.
Kalau sudah bisa kembali ke tempat duduk saudara. Kalau sudah mendoakan ya. Saudara, kesehatian, ketersalingan ini, cinta ini yang harusnya kita bangun terus-menerus dalam kehidupan bergereja. Jangan biarkan ada satu orang merasa dirinya sendiri dalam kehidupan bergereja. Gereja itu bukan gedung, bukan hanya sekedar organisasi, tapi orang-orangnya. Mulai hari ini kita mau sama-sama komitmen, Tuhan mampukan kami menjadi gereja yang sebenarnya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami bersyukur kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami orang-orang yang tidak sempurna ini. Ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan. Dalam kehidupan kami bergereja mungkin kami pernah melukai saudara kami. Mungkin banyak yang mulai antipati dengan kehidupan bergereja. Tapi biarlah Injil itu mengikat kembali kasih yang sudah lama pudar. Menyatukan kembali, membangunkan jiwa-jiwa yang lesu rohaninya. Dan muncul jemaat-jemaat yang berdedikasi, bersehati, bersatu, bergembira, dan tulus hati membangun umat Allah. Engkau berkati jemaat yang hadir di tempat ini. Dan juga yang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan juga terus menyatukan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.